Kabar ini, kabar terkabar. Ya, bergeser lagi kedatangan dia ke makam ibunda Pak Jokowi, tapi dari pihak Roy Suryo atau kita sendiri berziarah. Gimana tuh melihat? Kalau masalah berziarah itu sah saja. Sebagai seorang Muslim ya, kita itu dianjurkan untuk berziarah ke makam-makam leluhur, ke makam-makam Rasul, terus ya tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita, makam pahlawan, itu sah saja. Nah, ke kaum kerabat juga boleh. Kemarin kan ditanya ke saya, apa kapasitas dia? Dia bukan kenal, dia bukan sahabat, dia bukan siapa-siapa, mendatangi makam keluarganya Pak Jokowi. Saya rasa ini enggak ada masalah. Cuman bagaimana kapasitas kita dalam seorang ahli sampai mengusik mendatangi kuburan, ziarah dengan statement, tolong kalau kita mau melakukan apapun, mengungkap perkara, mau mencari persoalan, mau apapun, tolong silent dulu, diam dulu, udah benar nanti buar kan selesai bom waktunya. Ini enggak buka sedikit bla 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 bla. Ada apa sih gitu? Saat ini, isu ijazah palsu Jokowi tampaknya sudah mencapai episode terakhirnya, atau setidaknya season finalnya. UGM sudah berkali-kali menyatakan dengan tegas, ijazah Jokowi asli. Bareskrim Polri juga menyatakan ijazah Jokowi identik dengan ijazah para alumni seangkatannya. Saksi hidup pun ada, kawan-kawan sekelas, dosen, bahkan pembimbing skripsi. Harusnya selesai di sini kan, game over. Tapi bagi Roy Suryo CS, ini baru pembuka drama selanjutnya. Mereka menyatakan telah menemukan novum baru. Mereka makin yakin ijazah itu palsu, setelah dapat salinan resmi ijazah Jokowi dari KPU. Logika mereka begini, karena ijazah dari KPU sama persis dengan yang beredar di media sosial, maka 99,9% pasti palsu. Loh, gimana logikanya? Kalau sama persis, bukannya justru membuktikan itu asli? Itulah ijazah yang sudah dinyatakan asli oleh UGM dan dinyatakan identik oleh Bareskrim. Jadi, apalagi yang masih diragukan? Tapi, di dunia yang dikuasai teori konspirasi, logika justru sering jadi korban pertama. Saya yakin sebenarnya mereka berharap ijazah dari KPU itu beda dengan yang mereka analisa. Supaya bisa bilang, tuh kan, jadi medsos palsu, kami cuma salah sumber. Sehingga kasus pencemaran nama baik yang saat ini berproses akan mereka kami hitamkan ke upload ijazah di media sosial, yaitu Dian Sandi. Sekarang narasinya mentok. Dan ketika narasi mentok, jurus klasik pun keluar. Jurus Dewa Mabuk. Menyerang sana kemari tak tentu arah. Lihat saja, setelah gagal di ijazah Jokowi, mereka menuduh ijazah Gibran palsu. Gagal lagi setelah MDIS menyatakan ijazah Gibran asli. Merasa putus asa, lalu merembet ke ijazah Ibu Iriana. Dan jangan kaget, kalau besok ijazah Kaisang dan Kahiyang juga dituduh palsu. Lengkap sudah, satu keluarga dituduh sarjana fiktif. Tapi, puncak keputusasaan mereka bukan itu. Mereka datang ke makam orang tua Jokowi di Solo. Mungkin bukan untuk berdoa, tapi untuk menebar insinuasi atau tuduhan bahwa almarhumah Ibu Sujiatmi bukan ibu kandung Jokowi. Alasannya, karena selisih usia antara Jokowi dan ibunya hanya 18 tahun. Menurut mereka, terlalu muda untuk seorang ibu. Makin gak masuk akal. Dan disinilah cerita ibu saya tadi menjadi relevan. Kenapa ibu saya memanggil nenek saya dengan sebutan kakak? Karena ibu saya lahir ketika nenek saya baru berusia 17 tahun. Sangat muda. Nenek saya merasa canggung dipanggil mak atau ibu, karena masih remaja ketika melahirkan anak pertama. Bayangkan, kalau Roy CS hidup di zaman itu,
Mungkin nenek saya juga mereka tuduh bukan ibu kandung. Padahal pernikahan usia muda dulu adalah hal biasa. Banyak perempuan menikah usia belasan karena dianggap sudah dewasa dan siap berkeluarga. Itulah konteks sosial waktu itu. Jadi, kalau pakai akal sehat, semuanya bisa dijelaskan. Tapi, kalau pakai buruk sangka, yang lahir bukan kebenaran, tapi fitnah. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya, moral. Niccolo Machiavelli, bapaknya real politik, menulis, tujuan politik dapat dicapai dengan segala cara. Dan inilah kutukan yang masih menghantui banyak politisi hingga saat ini. Bahwa demi kekuasaan, moral boleh digadaikan. Yang penting menang dulu, urusan benar atau salah belakangan. Tapi kalau Machiavelli mewakili politik tanpa moral, Immanuel Kant justru berada di kutub sebaliknya. Kant bilang, tindakan manusia hanya punya nilai kalau dilakukan karena kewajiban moral, bukan karena hasilnya. Artinya, politik yang benar bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana caranya. Sementara Max Weber berdiri di tengah-tengah. Ia membedakan antara etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Politikus yang bermoral, katanya, tidak hanya yakin pada kebenarannya, tapi juga bertanggung jawab atas akibatnya. Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan gagal di dua-duanya. Tidak ada etika keyakinan karena tuduhannya absurd. Tidak ada etika tanggung jawab karena dampaknya merusak. Apa yang kita lihat sudah merupakan titik terendah dalam berpolitik. Kita belum pernah menyaksikan politik sedemikian hinanya. Bukan hanya menyerang yang hidup, tapi juga menggali-gali kebencian hingga ke makam. Mengunjungi nisan bukan untuk berdoa, tapi untuk menggali keraguan, insinuasi. Apakah ada yang lebih rendah daripada ini? Mereka yang sudah wafat tak bisa membela diri, tak bisa menjelaskan, dan situlah fitnah jadi senjata yang paling pengecut. Kalau ini bukan keputusasaan, lalu apa? Kalah politik, tunggu pemilu berikutnya. Mau kritik, silakan dengan terhormat. Tapi bergunjing di depan makam itu bukan perjuangan. Itu kesesatan moral. Dan untuk mereka yang masih percaya kata-kata Roy Suryo, Diva, dan kawan-kawan hingga hari ini, saya ingin bertanya, masihkah Anda mendukung moral politik yang sedemikian rendah? Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa ada orang rela menukik sedalam ini? Kalau motifnya pribadi, saya sungguh kasihan. Karena hasil akhirnya cuma 3, nama rusak, ancaman pidana, dan kebencian yang tak menghasilkan apa-apa. Dan tampaknya, jalan menuju konsekuensi itu sudah di depan mata. Informasinya, tak lama lagi penyidik kepolisian akan menaikkan status kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Jokowi ini. Artinya, akan ada yang dimintai pertanggungjawaban hukum secara serius. Jadi, kalau ini hanya iseng, main-mainnya terlalu mahal. Tapi, kalau ada orang besar di belakang mereka, ceritanya lain. Mungkin ada yang sedang mempersiapkan langkah ke 2029 dan tahu bahwa untuk mengalahkan Prabowo, mereka harus mematikan pengaruh Jokowi dan Gibran. Atau mungkin ada yang ingin kadernya naik panggung, atau anaknya jadi wakil presiden. Maka Gibran harus disingkirkan. Atau boleh jadi ada dendam lama dari mafia tambang dan migas yang dulu dilibas Jokowi. Siapapun mereka, satu hal yang jelas, inilah politik tanpa moral. Politik yang memanipulasi, menipu, bahkan menodai makam orang tua demi kepentingan sesaat. Tapi saya percaya, politik macam ini tak akan bertahan lama. Karena sejarah selalu berpihak pada yang dizalimi. Dan Tuhan punya cara yang halus tapi telak dalam menegakkan keadilan. Lihat saja buktinya. Jokowi dulu tuduh PKI, pelongo-pelongo, boneka oligarki, apapun itu. Tapi Tuhan membalasnya dengan 2 kali jadi presiden. Dan Gibran jadi wakil presiden. Gibran dihina, direndahkan, diremehkan. Sekarang dia wakil presiden termuda dalam sejarah Republik. Kalau hukum semesta ini konsisten, sabar saja, tinggal tunggu waktu Jan Etes jadi presiden. Dan soal ibu saya tadi, kenapa beliau memanggil nenek saya dengan panggilan kakak? Bukan karena ingin menutupi sesuatu, tapi karena di keluarga kami lebih penting menjaga perasaan daripada membangun narasi. Nenek saya menikah di umur 16 tahun. Tidak kuliah,
tidak punya ijazah, tidak ada yang datang ke makamnya sambil bawa kamera dan niat jahat. Sudah pasti karena beliau bukan pejabat dan tidak sedang menghalangi jalan seseorang menuju Pilpres 2029. Pelajaran dari semua ini, ijazah itu penting, tapi moral dan adab jauh lebih penting. Dan mungkin itu saja yang masih bisa menyelamatkan Republik ini. Sama seperti ketika Gibran berkata dengan tenang kepada mereka yang menista di makam keluarganya, "Terima kasih sudah ziarah ke makam kakek dan nenek saya." Satu kalimat yang sederhana, tapi menampar keras, karena ia menunjukkan adab kepada mereka yang sudah kehilangan adab. Kita desakan bahwa kita percaya mengingatkan kepada para penyidik, loh ini ada case yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia untuk segera diselesaikan. Karena apa? Karena mereka ini sudah semena-mena, mereka ini sudah tidak ada lagi adabnya, dan mereka ini adalah, mohon maaf, sudah tidak waras lagi sebagai manusia normal. Ya, coba kita lihat ya, kemarin dia kalau dia bicara ada satu case yang itu bisa diterima oleh akal nalar kita dan masyarakat publik, dia akan munculkan case baru lagi di luar nalar kita. Apa case-nya? Ya kemarin coba kita lihat, dia datang ke makam ibunda almarhum Ibu Sujatmi. Ini kan luar biasa. Mau apa dia datang sana? Kalau dia datang sana, ini kan makam keluarga. Kalau dia datangnya berdoa, syariat ya secara Islam gitu kan, berdoa, makam dia tabur berdoa bunga untuk tabur bunga misalnya, izin misalnya, izin gitu, sama, ataupun mereka datang minta maaf ke keluarga Pak Jokowi, bisa begitu minta maaf ke situ, harusnya, jadi membuat konten di sana dan membuat fitnah di sana. Ini melampaui nalar kemanusiaan, nggak punya dan mempunyai nalar bahwasanya orang-orang ini memang sudah gila, gitu. Tidak hanya gila, Bang, semakin nggak jelas arah tujuannya mereka ini. Ijazah Pak Jokowi kah atau keluarga Pak Jokowi? Jadi itu yang Pak Jokowi pernah bilang. Nanti setelah ijazah, ya kan? Nanti itu adalah ijazahnya Gibran. Nanti juga ijazahnya Kaisang. Nanti ijazahnya Jan Etes. Nanti juga adalah buku nikah, surat tanah, bla bla bla. Katanya mau bilang buku apa? Gibran Black Paper. Yang saya tahu tuh Black Paper itu lada hitam. Lada hitam ya. Jadi kalau kita lihat itu, ya benar. Apakah dia berdiri? Tidak. Mereka itu ada di belakang itu. Ini kalau kita melihat ini, Abang, dengan pola permainan mereka ini yang seperti bola salju artinya seharusnya ini sudah tahap akhir, mereka harus segera ditetapkan menjadi tersangka dan segera ditahan karena kegaduhan yang mereka lakukan ini. Ini merembet lagi kemarin ke makam ibunda itu yang akhirnya apa? Mempolitisasi makam. Nah, ini tentu kan kita walaupun bukan bagian dari keluarga inti Pak Jokowi, tapi karena kita punya dukungan moral yang luar biasa. Ini kan sesuatu yang sangat biadab dan bajingan. Kita katakan seperti itu. Betul. Karena memang mempolitisasi orang yang sudah meninggal. Betul. Ini sesuatu yang sangat tidak seperti apa tadi, tidak berpikir kemanusiaan. Di luar nalar kita. Karena mereka ini katakan mereka orang-orang gila semua. Tidak punya rasa empati sama sekali dalam dirinya. Nah, herannya itu Pentiva itu begini bilang. Mendapatkan informasi dari warga sekitar. Katanya seperti itu. Nah, saya punya pertanyaan ke Abang ini. Ini kan masyarakat di Solo ini kan punya kedekatan emosional dengan Pak Jokowi. Ya kan? Dimana ketika belakangan ini Pak Jokowi walaupun sudah pensiun, sempurna, tapi tetap belusukan kemana-mana, membantu masyarakat, kasih sembako dan sebagainya. Sekarang masyarakat Solo mana? Bahkan sudah ada buku yang menuliskan tentang santunan, sopan santun ibunda dari Pak Jokowi. Nah, itu gimana tanggapan Abang soal? Saya satu gampang aja. Kan saya selalu mengatakan, setiap ada dia akan munculkan aktor-aktor baru. Aktor baru. Ya kan? Ya kan? Mengkambing hitam orang gitu. Ya, membuat suatu narasi-narasi baru, narasi-narasi fitnah. Sehingga dia akan mencari objek yang mana untuk difitnah.
Dan dimunculkan salah satu pendukung hasil dari fitnah itu. Oke. Ya kan? Untuk mendukung cerita, pattern alurnya, atau pattern cerita itu akan pertama adalah objek yang memang ada hubungan dengan Pak Jokowi. Oke. Kedua, setelah itu ada objek itu, dia buat patternnya. Ya, alur cerita. Kemudian dia munculkan aktor barunya. Yang dia katakan dari Solo. Ya, dia kan ini kan lucu. Ibu Iriana pun diungkit-ungkit juga bahwa dia tidak lulus dan sebagai apa hubungannya. Jadi memang ini kebenciannya kalau di agama itu dan neraka jahanam betul. Neraka jahanam. Neraka jahanam orang-orang ini. Udah lepas saja jilbab kamu kalau bicara begitu. Karena tidak ada yang namanya agama itu ya. Begini, ya udah agama itu. Jangan kau buka aib saudaramu. Ibaratnya kamu itu memakan bangkai. Bayangkan, kau usah berlindung kau dalam agama untuk bicara itu. Karena sifat dan tingkah lakumu itu bukan seorang yang memeluk agama yang benar. Bayangkan, lakukan itu. Karena itu sangat sadis ya. Artinya kalau kita lihat mengerikan sekali ya. Kalau saya katakan mereka ini nih seperti kalau kata Bang Ada Armando ya mengatakan nggak pakai otak. Ya. Nggak pakai otak. Apa? Ada otak tapi nggak dipakai. Nah sekarang logikanya. Gampang aja nih. Gimana itu? Ingat nggak di bukunya si Tifa itu. Dia mengatakan Pak Jokowi otaknya kecil. Oh iya. Dia menganalisis soal itu. Itu kan. Akhirnya terjawab. Ternyata otaknya yang kecil itu adalah si Tifa. Tifa sendiri. Ya. Bukan yang lain, tapi si Tifa sendiri yang otaknya kecil. Karena apa? Cara gampang aja kalau kita lihat narasi-narasinya dia itu. Iya. Cara ngomongnya apa? Bermasalah buat saya. Sangat bermasalah. Penuh dengan fitnah. Dia mengaku sebagai ahli. Nah ini satu lagi nih, Abang ketika dia menganalisis keluarga Pak Jokowi dari sisi genealoginya. Nah ini kan dia seolah merupakan bagian dari keluarga Pak Jokowi. Seolah dia tahu. Dengan begitu kan artinya dia mengatakan Pak Jokowi ini bukan anak dari Ibu Sujiatmi. Dia mau ngomong apapun, Irjan, itu semua mulutnya mulut sampah. Artinya itu dia mau analisis atau apapun buat kita. Saya pernah katakan kalau membuat buku itu perhatikan yang namanya itu adalah adabnya juga. Adab, ya. Ya kita kan? garis bawahi kata adab ya. Bertamu ke rumah orang. Bertamu ke rumah orang kita ada adabnya. Assalamualaikum. Kita mau datang ke rumah orang. Kita juga minta izin. Saya mau datang. Kan bukan begitu. Iya, sepakat kan? ya. Benar. Apalagi pergi ke makam. Adabnya. Orang Jawa kan junjung tinggi banget ya soal adab ya. Masalah adab soal adab. Kita tahu bahwa orang Jawa adabnya sangat sopan sangat santun gitu. Apalagi ya itulah. Tapi saya salut atas jawaban pertanyaan ya, atas jawabannya Mas Gibran. Iya. Kan Mas Gibran mengatakan ya terima kasih Pak Suryo dan kawan-kawan itu berkunjung ke makam kakek dan ke makamnya saya. Kan omanya. Ya kan? Omanya kan, sama opanya itu kan. Artinya apa? Itulah jawaban seorang yang cerdas secara emosional. Iya. Ya. Tapi yang marah kenapa semua pendukung-pendukung beliau, ya, yang geram ya beliau kepada mereka semua itu. Artinya apa? Yang mendukung dia juga pasti juga akan geram. Iya. Itu saya tidak yakin diharapkan oleh mereka bahwa pemikiran mereka itu sebagai seorang yang intelektual, ternyata adalah seorang yang gila menurut saya.